Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan extension bulu mata itu haram. Tapi kalau pakai serum yang terbuat dari minyak kelapa atau minyak zaitun, boleh tidak Ustadz? Soalnya ini mempertebal dan memanjangkan bulu mata. Yang tidak boleh itu merubah-rubah, mengotak-atik yang tidak normal. Adapun alis bulu matanya kurang lebat, lalu dia pakai kemiri, dia pakai minyak zaitun, maka tidak termasuk dalam kategori hadis yang dilarang. Laknat, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahu al-washimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tato, wal mutashimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut bulu mata, wal mutafallijat, menjarangkan gigi, wal mughayyirat, merubah-rubah ciptaan Allah Ta'ala, operasi plastik, masukkan silikon, otak-atik, ini yang tidak boleh. Adapun dengan yang herbal, normal, tidak mengotak-atik, membuat yang tidak normal menjadi normal. Adapun yang sudah normal di otak-atik sehingga menjadi tidak normal, kita pun ketakutan melihatnya. Nah ini na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari perbuatan ini. Wallahu a'lam. Angga Kusuma Wijaya. Ustaz Abdul Somad mau tanya, apa kita boleh membagikan takbiran sebelum hari raya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah jumlah bilangan Ramadan itu 29 atau 30. Walitukabbirullah, bertakbirlah. Ala ma hadakum, sesuai dengan yang diberikan tuntunannya oleh Nabi Muhammad SAW. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan dengan itu kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, tetapkan dulu 29 atau 30, lalu kemudian bertakbir mengagungkan Allah. Dengan itu diharapkan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Start waktunya itu kapan? Terbagi pada 2 pendapat ulama. Yang pertama, dari mulai malam Idul Fitri itu baru bertakbir. Habis maghrib sampai besok khotib naik mimbar. Pendapat yang kedua, ketika pagi itu, pagi mau berangkat, mau menuju tempat sholat id, nah itulah baru bertakbir. Sampai khotib naik ke atas mimbar. Nah khotib naik ke atas mimbar Idul Fitri, habis. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Yang takbir hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13. Wallahu a'lam. Di IG, saya tak sebut namanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta pendapat Pak Ustaz. Saya punya suami tapi kurang cocok sama orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu dan dia juga bisa menjadi nerakamu. Wahai para perempuan, suamimu bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi neraka. Lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku, kata Nabi SAW, boleh memerintahkan seseorang ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Begitulah. Ayyuma mra'atin matat, kalau ada perempuan yang mati meninggal dunia, wa zawjuha radin, dan suaminya ridha kepadanya, dalam keadaan senang hati, dalam keadaan ridha, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Begitulah hebatnya seorang suami. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, suami yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kalau suami ini baik, maka tidak akan mungkin dia memerintahkan perempuan untuk melawan ayah ibu perempuan tersebut. Ada pertanyaan dari IG Boyanese. Ustadz,
Apakah berdosa ketika memberikan seorang anak kepada orang lain untuk diadopsi karena orang tua asli tidak mampu secara ekonomi, sedangkan bayi itu butuh gizi dan asupan yang cukup? Orang ingin punya anak sampai bayi tabung ratusan juta, ini sudah punya anak diberikan kepada orang lain, maka anak mesti kita didik, kita besarkan. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus amalnya kecuali 3. Salah satu yang tetap mengalir, waladun salihun, anak yang soleh, anak dijaga. Tapi karena ekonomi susah, maka kemudian anak ini diadopsi orang lain. Apakah boleh adopsi? Boleh, dengan cukup 3 syarat. Yang pertama, jangan sampai pakai binti bapak angkatnya. Uduhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nasab bapaknya. Yang kedua, jangan sampai berdua-duaan si anak angkat adopsi ini dengan bapak angkatnya kalau anak angkat perempuan, dengan ibu angkatnya kalau anak angkat itu laki-laki. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin, tidak boleh berdua-duaan tanpa mahram karena mereka tidak mahram. Ini mesti dijaga. Yang ketiga, jangan sampai harta warisan diberikan semuanya kepada anak adopsi tadi. Karena tidak ada anak, semua harta saya berikan. Tidak boleh. Wasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Sayang kepada anak adopsi tadi, beri dia hibah, beri dia wasiat tak lebih dari 1/3 total harta. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu. Pertanyaan dari IG Eni Kartini 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya punya suami, bekerja karyawan swasta, oke, punya anak laki-laki, ya, sudah bekerja, punya penghasilan sendiri, berarti sudah dewasa, sudah akil balik, sudah punya pemasukan, belum menikah. Kalau bayar zakat fitrah untuk anak laki-laki ini, apakah suami saya membayarkan zakat fitrahnya atau anak laki-laki yang sudah punya gaji ini bayar sendiri? Nah, ini pertanyaan. Faradha Rasulullah SAW sadaqatul fitri, zakatul fitri. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa', 4 mud tamar, gandum, kurma, zabib, atid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. Bagi setiap ala kulli muslimin wa muslimatin, saghirin wa kabirin, diwajibkan bagi muslim, laki-laki, perempuan, yang besar, yang kecil. Kalau anak itu belum akil balik, bapaknya membayarkan. Sedangkan anak ini sudah dewasa, sudah akil balik, sudah bekerja, sudah mampu, sudah punya gaji, ya dia bayarlah sendiri zakat. Tapi kalau bapaknya mau bersedekah ke anaknya, baik, tak salah. Wallah.